Halo Sobat Badan POM, berikut adalah informasi-informasi mengenai notifikasi kosmetik. Siapa sajakah pemohon notifikasi kosmetik? 1. Industri kosmetika yang berada di wilayah Indonesia yang telah memiliki izin. 2. Importir kosmetika yang mempunyai angka pengenal impor atau API dan surat penunjukan keagenan dari produsen negara asal. 3. Usaha perorangan badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetika yang telah memiliki izin. Untuk nomor notifikasi kosmetik berlaku dalam jangka waktu 3 tahun. Pengajuan notifikasi kosmetika dilakukan dengan cara 1. Pendaftaran akun badan usaha. 2. Pendaftaran notifikasi produk kosmetika. Tata cara pendaftaran akun badan usaha adalah sebagai berikut. 1. Membuat head account perusahaan. 2. Membuat sub account perusahaan. 3. Membuat sub perusahaan. 4. Melakukan verifikasi dokumen ke email loket notifikasi kosmetika. Berikut adalah tata cara pembuatan head account. Pemohon melakukan akses melalui website notifikasikoSmetik.pom.go.id. Pilih menu login, klik tombol registrasi dan input NIB perusahaan. Mengisi username dan password head account. Lengkapi data perusahaan. Kemudian akan muncul email pemberitahuan bahwa pemohon notifikasi telah melakukan submit head account. Petugas akan melakukan aktivasi, dan kemudian head account aktif. Selanjutnya pemohon dapat melanjutkan untuk pembuatan sub account. Persyaratan dokumen pembuatan head account. 1. NIB. 2. NPWP. 3. KTP atau identitas komisaris, direksi dan atau pimpinan perusahaan. 4. Surat pernyataan komisaris, direksi, dan atau pimpinan perusahaan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana di bidang kosmetika. Tata cara pembuatan sub account. Langkah-langkah pembuatan sub account. Pemohon dapat melakukan akses melalui website notifkos.pom.go.id kemudian login menggunakan username dan password head account. Pada bagian menu utama pilih administrasi website lalu klik kelola sub account. Lengkapi template dengan mengisi username, nama, password dan alamat email. Klik aktif dan sub account akan langsung aktif. Kemudian pemohon dapat melanjutkan untuk pembuatan sub perusahaan. Berikut adalah tata cara pembuatan sub perusahaan. Langkah pembuatan sub perusahaan. Pemohon melakukan akses melalui website notifkos.pom.go.id login menggunakan username dan password sub account. Klik menu perusahaan, kemudian sub perusahaan, lalu klik tombol tambah kelola sub perusahaan, dan lengkapi template dengan mengisi seluruh data perusahaan dan pabrik serta mengupload dokumen sesuai dengan badan usaha yang didaftarkan. Melakukan verifikasi dokumen dengan mengirimkan email ke notifikasi-kosmetik@yahoo.com dengan subjek, loket A, verifikasi badan usaha. Jika status sub perusahaan sudah aktif maka pemohon dapat melakukan notifikasi produk. Berikut adalah persyaratan dokumen yang harus dipenuhi saat pembuatan sub perusahaan untuk setiap badan usaha yang didaftarkan. Untuk industri lokal, badan usaha kontrak, dan importir kosmetika. Kriteria dokumen yang diterima saat pembuatan sub perusahaan. Kriteria untuk dokumen GMP. Untuk negara ASEAN dan di luar ASEAN. Perlu diingat untuk GMP yang diterima sisa masa berlaku paling singkat 6 bulan sebelum sertifikat berakhir. Dan jika masa berlaku lebih dari 5 tahun atau tidak mencantumkan masa berlaku maka sertifikat dinyatakan berlaku selama 5 tahun sejak tanggal diterbitkan. Kriteria untuk dokumen LOA, perlu diingat untuk LOA yang diterima sisa masa berlaku paling singkat 6 bulan sebelum penunjukan berakhir. Berikut adalah kriteria SPKK. Untuk SPKK wajib mencantumkan hal-hal berikut ini. Berikut adalah kriteria untuk dokumen surat pernyataan merek. Untuk surat pernyataan merek wajib mencantumkan berikut ini. Tata cara pendaftaran produk kosmetika. Langkah-langkah pendaftaran produk. Pemohon akses melalui website notifkos.pom.go.id dan login menggunakan username dan password sub account. Kemudian pada menu produk, klik submenu daftar produk, lalu klik tombol tambah dan melengkapi template seluruh data produk. Pemohon akan menerima SPB melalui sistem dan dapat melakukan pembayaran SPB sebelum habis masa berlaku SPB. Pemohon akan menerima nomor ID untuk verifikasi.
Hasil verifikasi dapat berupa produk diterima, ditolak, atau dikonfirmasi. Tarif PNBP produk notifikasi kosmetik. Untuk kosmetika yang diproduksi di negara ASEAN adalah Rp500.000 per item. Dan untuk kosmetik yang diproduksi di luar negara ASEAN adalah Rp1.500.000 per item. Timeline verifikasi produk kosmetika. Verifikasi parfum, hand gel, hand moisturizer, hand soap, dan hand wash adalah 3 hari kerja. Dan 14 hari kerja untuk verifikasi produk lainnya. Berikut adalah tata cara pendaftaran produk kit. Langkah-langkah pendaftaran produk kit. Pemohon akses melalui website notifkos.pom.go.id dan login menggunakan username dan password @account. Kemudian pada menu, produk, pilih submenu, daftar produk kit, lalu klik tombol, tambah data. Dan melengkapi template seluruh data produk kit. Pemohon akan menerima SPB melalui sistem dan dapat melakukan pembayaran SPB sebelum habis masa berlaku SPB. Pemohon akan menerima nomor ID untuk verifikasi. Hasil verifikasi dapat berupa diterima, ditolak, atau dikonfirmasi. Tarif PNBP untuk produk kit adalah Rp100.000 per item. Timeline verifikasi produk kit adalah 3 hari kerja. Berikut adalah langkah-langkah produk konfirmasi. Pemohon akses melalui website notifkos.pom.go.id dan login menggunakan username dan password sub-account. Pilih menu, produk, lalu submenu, konfirmasi, dan klik, konfirmasi produk, pada produk yang akan diklarifikasi. Kemudian isi kolom keterangan dan pilih konfirmasi, dengan dokumen, atau, tanpa dokumen, lalu submit. Kirimkan dokumen pendukung melalui email ke notifikasi-kosmetik@yahoo.com dengan subjek, loket C, tambahan data produk konfirmasi. Kemudian petugas melakukan verifikasi. Berikut adalah tata cara pembaharuan produk. Tata cara pembaharuan produk. Pemohon melakukan akses melalui website notifkos.pom.go.id login menggunakan username dan password sub-account. Pada menu, daftar produk, pilih tab, ternotif, pilih produk yang akan didaftar kemudian klik, pembaharuan. Pemohon akan menerima SPB melalui sistem dan dapat melakukan pembayaran SPB sebelum habis masa berlaku SPB. Kemudian pemohon akan menerima nomor ID untuk verifikasi. Hasil verifikasi dapat berupa diterima atau ditolak. Tarif PNBP pembaharuan produk kosmetika adalah Rp500.000 untuk kosmetika yang diproduksi di negara ASEAN dan Rp1.500.000 untuk kosmetik yang diproduksi di luar negara ASEAN. Timeline verifikasi pembaharuan produk kosmetika. Verifikasi parfum, hand gel, hand moisturizer, hand soap, dan hand wash adalah 3 hari kerja. Dan 14 hari kerja untuk verifikasi perubahan atau variasi kemasan adalah tata cara variasi kemasan produk. Timeline adalah perubahan atau variasi kemasan adalah 3 hari kerja. Berikut adalah tata cara update sertifikat pemenuhan aspek atau SPA dan cara pembuatan kosmetik yang baik atau CPKB. Update sertifikat atau SPA CPKB dilakukan dengan menyiapkan scan dokumen asli sertifikat atau SPA CPKB yang akan diperbaharui. Kirimkan scan dokumen ke email notifikasi kosmetik@yahoo.com dengan subjek email loket B update badan usaha. Petugas loket akan melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen. Apabila dokumen yang dikirimkan sudah benar, petugas loket akan memperbaharui sertifikat atau SPA CPKB baru pada akun Notifkos pemohon. Namun, apabila masih terdapat dokumen yang belum sesuai, petugas loket akan mengirimkan email balasan agar pemohon dapat memperbaiki dokumennya. Berikut adalah tata cara update sertifikat Good Manufacturing Practice atau GMP. Update GMP dilakukan dengan menyiapkan scan dokumen asli GMP yang akan diperbaharui. Gabungkan seluruh dokumen menjadi satu PDF. Kirimkan scan dokumen ke email notifikasi kosmetik@yahoo.com dengan subjek email loket B update badan usaha. Petugas loket akan melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen. Apabila dokumen yang dikirimkan sudah benar, petugas loket akan memperbaharui GMP baru pada akun Notifkos pemohon. Namun, apabila masih terdapat dokumen yang belum sesuai, petugas loket akan mengirimkan email balasan agar pemohon dapat memperbaiki dokumennya.
Berikut adalah tata cara update Letter of Appointment atau LOA. Update LOA dilakukan dengan menyiapkan scan dokumen asli LOA yang akan diperbaharui. Gabungkan seluruh dokumen menjadi satu PDF. Kirimkan scan dokumen ke email notifikasi kosmetik@yahoo.com dengan subjek email loket B update badan usaha. Petugas loket akan melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen. Apabila dokumen yang dikirimkan sudah benar, petugas loket akan memperbaharui LOA baru pada akun Notifkos pemohon. Namun, apabila masih terdapat dokumen yang belum sesuai, petugas loket akan mengirimkan email balasan agar pemohon dapat memperbaiki dokumennya. Berikut adalah tata cara update Surat Perjanjian Kerjasama Kontrak atau SPKK, dan Memorandum of Understanding atau MOU. Update SPKK atau MOU dilakukan dengan menyiapkan scan dokumen asli SPKK atau MOU yang akan diperbaharui. Gabungkan seluruh dokumen menjadi satu PDF. Kirimkan scan dokumen ke email notifikasi kosmetik@yahoo.com dengan subjek email loket B update badan usaha. Petugas loket akan melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen. Apabila dokumen yang dikirimkan sudah benar, petugas loket akan memperbaharui SPKK atau MOU baru pada akun Notifkos pemohon. Namun, apabila masih terdapat dokumen yang belum sesuai, petugas loket akan mengirimkan email balasan agar pemohon dapat memperbaiki dokumennya. Berikut adalah tata cara update merek. Update merek dilakukan dengan menyiapkan scan dokumen asli merek yang akan diperbaharui. Gabungkan seluruh dokumen menjadi satu PDF. Kirimkan scan dokumen ke email notifikasi kosmetik@yahoo.com dengan subjek email loket B update badan usaha. Petugas loket akan melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen. Apabila dokumen yang dikirimkan sudah benar, petugas loket akan menambahkan merek yang diajukan pada akun Notifkos pemohon. Namun, apabila masih terdapat dokumen yang belum sesuai, petugas loket akan mengirimkan email balasan agar pemohon dapat memperbaiki dokumennya. Ketika melakukan update merek, persyaratan dokumen yang harus dikirimkan ke loket B melalui email disesuaikan berdasarkan status merek yang akan ditambahkan. Berikut ini persyaratan dokumen update merek yang harus dipenuhi sesuai status mereknya. Jika sebelumnya telah memiliki merek yang terdaftar pada sistem Notifkos, gabungkan seluruh persyaratan dokumen merek baru dan merek lama menjadi satu dokumen PDF. Berikut adalah tata cara update penanggung jawab teknis atau PJT. Update PJT dilakukan dengan menyiapkan scan dokumen asli sesuai persyaratan dokumen. Kirimkan scan dokumen ke email notifikasi kosmetik@yahoo.com dengan subjek email loket B update badan usaha. Petugas loket akan melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen. Apabila dokumen yang dikirimkan sudah benar, petugas loket akan memperbaharui data PJT yang diajukan pada akun Notifkos pemohon. Namun, apabila masih terdapat dokumen yang belum sesuai, petugas loket akan mengirimkan email balasan agar pemohon dapat memperbaiki dokumennya. Persyaratan dokumen update PJT yaitu surat permohonan terkait perubahan data PJT baru. Memberikan screenshot sertifikasi atau SPAC-PKB yang mencantumkan nama PJT baru untuk badan usaha industri lokal sedangkan untuk badan usaha impor atau kontrak, memberikan surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi dari UPT BPOM yang mencantumkan nama PJT baru. Berikut adalah tata cara update pimpinan perusahaan. Update pimpinan perusahaan dilakukan dengan menyiapkan scan dokumen asli sesuai persyaratan dokumen. Kirimkan scan dokumen ke email notifikasi kosmetik@yahoo.com dengan subjek email loket B update badan usaha. Petugas loket akan melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen. Apabila dokumen yang dikirimkan sudah benar, petugas loket akan memperbaharui data pimpinan yang diajukan pada akun Notifkos pemohon. Namun, apabila masih terdapat dokumen yang belum sesuai, petugas loket akan mengirimkan email balasan agar pemohon dapat memperbaiki dokumennya. Berikut ini persyaratan dokumen yang harus dipenuhi ketika melakukan update pimpinan perusahaan. Berikut adalah tata cara update bahan baku. Update bahan baku dilakukan dengan menyiapkan dan mengirimkan persyaratan dokumen ke email notifikasi kosmetik@yahoo.com dengan subjek email loket B update bahan baku. Petugas loket akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen. Apabila dokumen yang dikirimkan sudah lengkap dan benar, petugas loket akan menambahkan bahan baku yang diajukan pada sistem Notifkos.
Namun, apabila masih terdapat dokumen yang belum sesuai, petugas loket mengirimkan email balasan agar pemohon dapat memperbaiki atau melengkapi dokumennya. Berikut ini persyaratan dokumen yang harus dipenuhi ketika melakukan update bahan baku. Lebih lengkap terkait notifikasi kosmetik, saudara dapat mengakses website kami notifkos.pom.go.id, klik menu informasi, klik submenu Notifkos in Eurep. Pada submenu tersebut telah terdapat informasi-informasi terkait notifikasi kosmetik yang telah dikelompokkan berdasarkan layanannya. Terima kasih.